Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ahyatun Najiyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang semua anak-anak Ibu suka. Nah, ada yang tahu mata pelajaran apa? Iya, betul. Jadi, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Yang Ibu sebutkan namanya, bilang hadir ya. Oke, yang pertama Nurjanah ada. Yang kedua Eka Yulianti ada. Muhammad Ilmi ada. Siti Rahmi. Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu hadir semuanya ya. Kita hari ini belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar matematika. Lebih tepatnya, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian. Tanpa berlama-lama tentunya, karena anak-anak Ibu pastinya sudah tidak sabar untuk belajar. Nah, kita langsung ke contoh soal, karena dengan contoh soal ini anak-anak Ibu bisa paham bagaimana konsep dari perkalian. Beni membuat 2 buah perahu kertas, Tiur juga membuat 2 perahu kertas, kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, jika dijumlahkan, berapa jumlah dari perahu tersebut? Dari soal tadi dapat kita kelompokkan bahwa ada 2 perahu Beni, 2 perahu Tiur, dan 2 perahu Ayah. Jika digabungkan, bisa kita tambahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini karena ada penjumlahan berulang dengan angka yang sama, maka bisa dicari menggunakan perkalian. Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Karena tadi kan ada 3 kelompok. Kelompok perahu Beni, kelompok perahu Tiur, dan kelompok perahu Ayah. Dengan masing-masing kelompok berisi 2 perahu. Nah, jadi 3 dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 3 kali 2 berarti 2-nya ada 3 kali. Sama seperti penjumlahan yang tadi, tinggal dijumlahkan. 2-nya sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, dari penjumlahan ini, dari operasi ini dapat kita simpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Penjumlahan berulang bisa kita cari menggunakan perkalian. Contohnya, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, penjumlahan ini bisa kita cari menggunakan perkalian. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya bisa anak-anak Ibu hitung terlebih dahulu, ada berapa angka 6-nya? Iya, betul, ada 5 kali. Nah, 5 kali berapa? 5 kali angkanya tadi. Angkanya tadi kan 6, berarti 5 dikali 6. 5 kali 6 hasilnya berapa? 5 dikali 6 berarti 6-nya ada 5 kali. Tinggal kita tambahkan 6-nya sebanyak 5 kali.
6 tambah 6 sama dengan 12. 12 tambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 6 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Berarti 5 dikali 6 adalah 30. Contoh soal lagi nih. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, bisa anak-anak ibu hitung ada berapa angka tiganya? Iya, pintar. Ada 7 kah? 7 kali. 7 bentuk perkaliannya berarti 7 dikali angkanya tadi. Angkanya tadi kan 3, berarti 7 dikali 3. 7 dikali 3 berarti 3-nya ada 7 kali. Untuk mendapatkan hasilnya, kita tinggal tambahkan 3-nya sebanyak 7 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 3 12. 12 ditambah 3 15. 15 ditambah 3 18. 18 ditambah 3 berapa anak-anak ibu? Iya, pintar, 21. Berarti 7 dikali 3 adalah 21. Kemudian contoh soal lagi supaya anak-anak ibu lebih paham. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, untuk bentuk perkaliannya adalah, nah 7-nya ada berapa anak-anak ibu? Iya, pintar. Ada 4. 4 berarti dikali angkanya yaitu 7. 4 dikali 7. Nah, 4 dikali 7 berarti 7-nya ada 4 kali. Tinggal kita tambahkan 7-nya sebanyak 4 kali. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 ditambah 7 sama dengan 21. 21 ditambah 7 sama dengan 28. Jadi, hasil dari 4 kali 7 sama dengan 28. Selanjutnya, ibu punya contoh soal lagi nih. Bisa anak-anak ibu lihat contohnya? Nah, dari gambar tersebut, ada berapakah kelompok perahu pada gambar tersebut? Kemudian, berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, selanjutnya, buatlah operasi perkaliannya. Nah, dari gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa ada dua kelompok perahu. Yang pertama, kelompok perahu biru, dan yang kedua adalah kelompok perahu merah. Jadi, pada gambar tersebut ada dua kelompok perahu. Kemudian, jika dijumlahkan ada berapa perahu? Yang pertama tadi ada tiga perahu biru, kemudian ada 3 perahu merah. Tinggal kita jumlahkan, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian bentuk dari perkaliannya adalah, tadi kan ada dua kelompok perahu. Kemudian masing-masing kelompok perahu terdiri dari 3 perahu. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? 2 dikali 3 berarti 3-nya 2 kali. Tinggal kita tambahkan 3-nya sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti 2 dikali 3 adalah 6. Selanjutnya, karena kita sudah banyak membahas contoh-contoh soal, dan tentunya anak-anak ibu pastinya sudah paham kan ya mengenai perkalian? Oke, pintar. Nah, selanjutnya ibu minta anak-anak ibu menjawab soal pada halaman 9 sampai 10 sebanyak 5 soal. Nah, ibu beri waktu 15 menit, kemudian ibu akan bahas soalnya satu persatu. Oke, sudah 15 menit, Ibu akan bahas soalnya satu persatu. Silakan anak-anak Ibu koreksi jawabannya masing-masing agar anak-anak Ibu tahu apakah jawabannya sudah benar atau belum. Soal yang pertama ada 3 kelompok perahu kertas dengan masing-masing kelompok terdiri dari satu perahu. Berarti bentuk penjumlahannya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, bentuk perkaliannya tadi ada 3 kelompok perahu dengan masing-masing kelompok terdiri dari satu perahu. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 1.
3 dikali 1 berarti satunya sebanyak 3 kali. Tinggal kita tambahkan satunya sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian soal nomor 2, ada 3 kelompok kelereng dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 kelereng. Nah, berarti bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Bentuk penjumlahannya adalah tadi ada 3 kelompok kelereng dengan masing-masing kelompok kelereng terdiri dari 4 kelereng. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 berarti 4-nya sebanyak 3 kali. Tinggal kita jumlahkan 4-nya sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Berarti 3 dikali 4 adalah 12. Soal ketiga, ada 4 kelompok bola dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 bola. Nah, bentuk dari penjumlahannya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Bentuk perkaliannya adalah tadi ada 4 kelompok buah bola, berarti bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2, karena masing-masing kelompok terdiri dari 2 bola. 4 dikali 2 berarti 2-nya sebanyak 4 kali. Tinggal kita jumlahkan 2-nya sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian soal keempat, ada 4 kelompok boneka dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 boneka. Bentuk penjumlahannya berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Bentuk perkaliannya adalah tadi ada 4 kelompok dengan terdiri dari 4, masing-masing kelompok terdiri dari 4 boneka. Berarti bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 4. 4 dikali 4 berarti 4-nya ada 4 kali. Tinggal kita jumlahkan 4-nya sebanyak 4 kali. 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12, 12 ditambah 4 sama dengan 16. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena bentuknya soal cerita. Jadi untuk menjawab soal ini, anak-anak ibu harus lebih memahami kalimat-kalimat di dalam soal cerita ini. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Buatlah kalimat perkaliannya, kemudian nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Nah, yang pertama kalimat perkaliannya, tadi kan dalam soal ada 2 kelompok anak bermain lompat tali, setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, berarti ada 2 kelompok, berarti 2 dikali setiap kelompok terdiri atas 5 anak, berarti kalimat perkaliannya adalah 2 dikali 5. Kemudian, nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Tadi kan kalimat perkaliannya adalah 2 dikali 5. 2 dikali 5 berarti 5-nya ada 2 kali. Berarti bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Karena waktu kita terbatas, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, hari ini kita membahas tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Karena perkalian adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan, maka perkalian bisa dicari menggunakan penjumlahan berulang. Begitupun sebaliknya, penjumlahan berulang bisa diubah ke dalam perkalian.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita, karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang pembelajaran di rumah. Sebelum Ibu tutup, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Ibu meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.